Halo sobat teknisi otodidak, di video kali ini saya ada kasus HP Samsung C7, kasusnya masuk air, kemudian layar sentuhnya tidak bisa berfungsi. Jadi layar sentuhnya rusak akibat terkena air. Oke, untuk step by stepnya kita persiapkan dulu bahan-bahannya. Di sini kita perlu mempersiapkan yaitu obeng. Sesuaikan ukurannya dengan baut handphone yang akan kita buka. Kemudian selanjutnya di sini saya gunakan pisau IC untuk membuka casing setelah baut dilepas. Kemudian selanjutnya kita gunakan SIM injektor ya untuk membuka slot SIM. Selanjutnya ini kita gunakan tool pembuka casing yang nanti akan kita gunakan untuk mencongkel bagian konektor LCD. Kemudian ini bekas plastik tempered glass. Kalau kita beli tempered glass yang 9D itu biasanya kita dapat plastik tipis sepertinya. Ini akan kita gunakan untuk membuka LCD. Kemudian kita akan gunakan bahan thinner untuk membersihkan sisa air ataupun karat yang terdapat pada mesin. Teman-teman bisa gunakan juga alkohol. Dan thinner yang saya gunakan adalah cap kobra berwarna merah seperti ini. Oke, yang selanjutnya yaitu bahan yang terakhir, kita perlu gunakan solder uap atau blower. Buat teman-teman yang tidak ada blower atau solder uap, teman-teman bisa gunakan hair dryer. Oke, baiklah. Lebih cepat kita kerjakan, maka akan lebih bagus. Jadi buat teman-teman yang punya kasus HP sama, kasusnya kena air, teman-teman bisa langsung bawa ke tempat servis untuk dilakukan pertolongan pertama. Lebih cepat dibawa ke tempat servis maka lebih baik, tapi jika didiamkan terlalu lama mungkin saja hal buruk akan terjadi pada HP Anda. Oke, baiklah, di sini kita akan langsung gunakan blower untuk memanaskan pada bagian sisi dari LCD agar LCD mudah untuk dilepas. Kita panaskan secara merata pada bagian sudut atau sisi LCD agar lem pada LCD lebih lunak ketika kita lepas. Oke, jangan terlalu panas. Kemudian kita akan lepas LCD atau kita angkat LCD menggunakan plastik bekas tempered glass yang sudah kita persiapkan. Ini sudah saya potong ya, karena saya perlunya kecil. Oke, setelah kita panaskan menggunakan hot gun, kita seset pada bagian LCD. Untuk tipe handphone lain mungkin saja berbeda prosesnya, namun intinya adalah kita akan mengecek pada bagian mesin. Dan untuk tipe Samsung C7 ini kita membongkarnya itu dari depan. Perhatikan bagian konektor LCD yang perlu kita hindari ketika proses pembukaan. Prosesnya harus berhati-hati. Oke. Setelah terbuka, untuk HP Samsung C7 konektornya ada pada bagian atas dan itu akan kita congkel menggunakan tool pembuka casing. Oke. Jangan sampai sobek pada bagian fleksibelnya. Ini saya angkat tanpa mematikan handphone karena handphone tidak bisa dimatikan karena posisi layar sentuhnya tidak bisa difungsikan. Oke, jadi cara ini berlaku untuk handphone yang terendam atau masuk ke dalam air, yang mungkin saja berbeda kasusnya. Bisa saja handphonenya mati total, atau mungkin tidak bisa dicas, atau bisa jadi spekernya menjadi sember ya.
atau ada kerusakan lain yang intinya disebabkan oleh air. Prosesnya sama, namun pada bagian pengerjaannya bisa saja berbeda. Oke, intinya adalah jika handphone terkena air, segera bawa ke tempat servis untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Jangan ditunda kecuali kalian bisa membongkarnya sendiri. Oke, lebih cepat lebih baik. Langsung saja di sini kita bongkar bautnya dengan menggunakan obeng yang sudah kita persiapkan. Kemudian kita lepas bagian SIM card menggunakan SIM injektor. Selanjutnya saya gunakan pisau IC untuk mencongkel bagian casingnya. Oke, baiklah, bagian mesin sudah kita temukan dan akan siap kita cek. Untuk LCD kita cek terakhir, kita simpan dulu LCD-nya. Untuk penanganan handphone yang kena air, usahakan baterai harus dilepas terlebih dahulu, baik itu handphone dengan spesifikasi baterai tanam maupun bukan. Pertolongan pertamanya adalah lepas baterainya. Setelah terlepas, mudah-mudahan mesin tidak akan terjadi konslet yang lebih parah. Oke, biasanya untuk beberapa tipe handphone itu pada bagian mesinnya kondisinya terbaut ya, atau terpasang baut, jadi tidak bisa langsung kita angkat mesinnya. Namun yang pertama harus dilakukan adalah lepas bagian konektor baterai atau baterainya. Intinya kita memutus arus pada baterai. Oke, setelah ini bisa kita angkat mesinnya untuk melihat apakah terdapat air yang masuk ke dalam mesin atau tidaknya, dan kita lakukan pengukuran, analisa, dan kemudian eksekusi. Oke, thinner yang saya sebutkan tadi yang masuk di dalam bahan itu gunanya untuk membersihkan sisa air atau karat yang terjadi atau yang disebabkan oleh air. Cara membersihkannya cukup mudah. Kita gunakan sikat gigi bekas atau kuas kecil ya. Bersihkan saja atau berikan thinner pada bagian komponen atau mesin yang terkena air. Bersihkan sampai benar-benar airnya bersih, atau jika sudah terdapat karat, usahakan sampai karatnya bersih. Bila perlu, lakukan resolder atau solder ulang pada bagian komponen yang memang pada bagian kakinya sudah terjadi atau terbentuk korosi. Cek dengan teliti dan dengan saksama pada bagian-bagian mesin yang kemungkinan kemasukan air ya, jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, dan untuk handphone ini saya lihat tidak terlalu banyak air ya, jadi hanya embun pada bagian ini. Sepertinya sudah kering karena kondisi handphonenya nyala dan mesinnya panas, jadi air yang tidak begitu banyak masuk sudah menguap karena hanya sedikit ya. Oke, setelah dipastikan sudah tidak ada air atau karat, kita lakukan pengukuran dengan menggunakan multitester. Oke, di sini kita akan ukur menggunakan multitester analog ya. Kita setting di kalibrasi 1. Oke, jadi buat teman-teman yang tidak ada peralatan atau bahan yang cukup ya, atau yang tersedia, teman-teman pokoknya langsung saja bawa ke tempat servis. Jika dilakukan penanganan
secara cepat dan tepat. Mudah-mudahan handphone masih bisa terselamatkan. Oke, dan untuk yang masih ragu, saya sarankan untuk tidak membongkarnya sendiri, serahkan pada ahlinya agar bisa teratasi tanpa ada kendala lain. Oke, setelah ini kita akan cek pada bagian konektor baterai handphone apakah ada short konslet atau tidak. Oke, di sini kita cek pada kutub positif dan negatif pada jalur konektor baterai untuk mengetahui apakah ada konslet atau tidaknya ya. Oke, tidak ada konslet ya, tidak ada pergerakan. Ketika kita balik dia bergerak, kita balik lagi dia tidak bergerak. Untuk merah ini adalah kutub positif dan hitam adalah ground ya untuk kutub negatif. Baiklah, sekarang kita akan coba pasangkan kembali ke bagian kerangka tulangnya. Dan jangan lupa jika terdapat air pada kerangka tulang, teman-teman bersihkan menggunakan thinner, bisa juga menggunakan alkohol. Oke, cek secara teliti ya, dan saksama, jangan sampai ada yang terlewat. Rakit kembali pada bagian komponen atau baut yang teman-teman lepas ya. Untuk yang pemula, jangan menggunakan benda tajam untuk mencongkel bagian-bagian yang dekat dengan area komponen. Usahakan cari benda yang agak tumpul. Seperti yang saya gunakan ini adalah pisau IC yang sudah tumpul karena sudah lama digunakan. Oke, karena Samsung baterainya tipe tanam, maka di sini akan kita pasang dulu baterainya, karena nanti di sini pemasangan LCD-nya terakhir, jadi harus kita pasang baterainya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita pasangkan ke kerangka tulangnya dan kita pasang bautnya kembali. Ingat, jangan sampai ada yang tertinggal. Kasusnya tidak bisa disentuh, berarti yang perlu kita cek bagian konektor touchscreen-nya. Ini juga perlu kita bersihkan karena kemungkinan airnya ada di dalam dan terjadi karat. Itu perlu kita bersihkan, bisa menggunakan thinner atau alkohol. Oke, buka pada bagian pin atau konektor fleksibel touchscreen. Oke, seperti ini. Kemudian periksa dan cek pada bagian pin konektor touchscreen-nya ini. Biasanya berkarat, kalau kena air basah dia akan menjadi malfungsi atau tidak berfungsi. Kemudian jika sudah dipastikan tidak ada air dan tidak ada karat, teman-teman bisa memasangnya kembali. Oke, lanjut ke tahap pengetesan. Jangan tekan tombol power sebelum LCD terpasang, khusus untuk tipe Samsung seri J7 atau C7 yang tipe mesinnya ada di bawah LCD. Karena jika kondisi handphone mesin ini belum terpasang LCD, tertekan tombol on-nya, itu kalau kita pasang LCD terakhir maka layar tidak akan nyala. Jadi jangan tekan tombol power atau jangan dinyalakan sebelum konektor LCD terpasang. Oke, setelah LCD atau konektornya terpasang, baru kita tekan tombol powernya, kita nyalakan.
Oke, setelah digunakan tinernya segera ditutup ya, agar tidak menguap. Dan untuk alternatif bahan-bahan yang saya sediakan di sini, jika teman-teman bingung atau tidak ada solusi, bisa komen di bawah. Namun jika ragu-ragu untuk pengerjaannya atau kesulitan ketika proses membongkar, saya sarankan untuk dibawa ke tempat servis handphone atau ke ahlinya langsung. Oke, layar sentuhnya sudah berfungsi kembali. Karena di sini handphone ini terkunci oleh pola, kita tidak bisa masuk ke dalam mode aplikasi menu untuk kita cek pada bagian keyboard. Jadi kita cek pada panggilan darurat saja. Oke, tombol 123 sudah bisa. Coba kita teruskan. 456 juga sudah bisa. 789 oke. Bintang 0 pagar juga oke. Baiklah, caranya cukup simpel, hanya saja mungkin penanganannya yang berbeda karena setiap handphone yang masuk ke dalam air tidak semudah seperti yang saya buat pada tutorial ini. Namun kurang lebih cara dari awal hingga proses pengecekannya sama. Baiklah, buat teman-teman, mungkin cukup demikian video yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got 'em hating things so hard.